Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, baik pagi ini kita berjumpa kembali. Ini ada kayaknya berita menarik ini untuk berita lokal, gitu. Berita lokal mengenai alih fungsi lahan dari media inilahkito.com. Jadi saya bacakan judulnya. Laki pejuang 45 sorot alih fungsi lahan di Lubuk Linggau makin marak. Lubuk Linggau inilahkito.com. Dugaan alih fungsi lahan pertanian di kota Lubuk Linggau semakin marak. Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 atau Laki 45 wilayah Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara, Provinsi Sumatera Selatan, yakni Ahlul Fajri menyampaikan, alih fungsi lahan sangat memprihatinkan dan mengancam keberlangsungan lahan persawahan di kota Lubuk Linggau. Lahan persawahan semakin tergerus dan hal ini diduga mengangkangi undang-undang maupun perda tentang lahan pangan berkelanjutan, ujar Ahlul Fajri saat dibincangin di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Lubuk Linggau kemarin ya. Dia menuntut dengan adanya dugaan ahli fungsi lahan yang mengangkangi undang-undang maupun perda, maka harus kembalikan lagi ke aslinya, yakni lahan persawahan. Tentu, bila sudah berdiri bangunan, harus dibongkar kembali ke asalnya, yakni lahan persawahan padi. Kami akan tetap konsen dalam masalah ini dan akan terus memperjuangkan sesuai aturan hukum yang ada, tegas Ahlul Fajri. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Wansari, saat dihubungi kemarin mengatakan akan mengecek masalah ini. Demikian keterangan Ahlul Fajri. Coba kita cek dulu masalah ini, ujarnya. Baik rekan-rekan sekalian, kita membacakan suatu berita ini dari media online inilahkito.com mengenai dugaan alih fungsi lahan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah menerbitkan peraturan atau undang-undang mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Karena kenapa? Dalam dekade terakhir ini ada fenomena pengubahan lahan alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan-bangunan lain. Baik itu mungkin rumah makan, baik itu ruko untuk dagang, baik itu mungkin perumahan atau dan lainnya. Yang jelas lahan persawahan tersebut sudah dialihfungsikan oleh, ya dikatakan termasuk masyarakat lah gitu kan. Kita sebut oknum lah mungkin ya. Masyarakat dalam kelompok mungkin pengusaha dan lain-lain sebagainya. Alih fungsi lahan ini sendiri bila tidak dikendalikan, bila tidak dikontrol, bila tidak diawasi, maka akan mengancam produktivitas hasil pertanian di Indonesia. Maka dari itu pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dulu masih ingat rekan-rekan sekalian, waktu ketika saya masih kecil, di zaman Orde Baru, kita sudah mendapat predikat swasembada pangan. Artinya, kita ini dari hasil produksi padi cukup, bahkan berlebih di zaman Pak Harto itu. Karena kenapa?
pada zaman itu ya mungkin manusianya juga masih sedikit, masyarakatnya, jumlah penduduk kita masih sedikit. Pertama itu. Yang kedua, lahan persawahan, lahan pertanian yang menanam padi itu masih sangat luas. Saya tidak paham tuh berapa datanya peluas persawahan ketika itu. Yang jelas kita mendapat predikat swasembada pangan. Tapi dalam dua dekade terakhir ini malah kita, saya dengar informasinya kita malah impor, impor beras ya. Artinya kalau impor itu kekurangan. Karena banyak daerah di Indonesia itu lahan persawahan, lahan padi sudah tergerus, sudah dialihfungsikan. Sedangkan lahan persawahan itu sendiri sangat sulit untuk membuatnya atau menjadikannya. Paling tidak ada pengelolaan tanahnya yang sesuai, tempatnya yang rata, dan ada pengairan. Jadi tidak mudah. Kalau lahan persawahan kita jadikan ladang itu sangat mudah. Tetapi bila ladang untuk menjadi lahan persawahan yang ada irigasinya itu sangat sulit. Maka pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan suatu peraturan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1. Maka pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Artinya masyarakat, ya kita juga masyarakat rakyat Indonesia ini, siapapun dia, tidak mudah untuk mengalihfungsikan lahan sawah ini menjadi peruntukan dan lain-lainnya. Ya mungkin untuk tempat persawahan ini untuk tempat rumah makan, ruko, untuk dagang, untuk gudang, dan lain sebagainya. Maka dari itu, undang-undang ini diterbitkan oleh pemerintah dan dilanjutkan dengan PP-nya juga. Perpresnya juga seperti Perpres Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dan khusus sesuai dengan berita yang kita bacakan tadi, di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sudah ada peraturan daerahnya. Ya ini Perda atau Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, fenomena ada oknum, ya katakanlah oknum lah saya sebut ya, melakukan alih fungsi lahan. Ini bisa patut dipertanyakan. Yang tadinya lahan persawahan. Gimana bisa proses izinnya? Karena untuk mendirikan suatu bangunan, itu juga ada namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, proses izin mendirikan bangunan juga ada yang namanya tim teknis, termasuk ketahanan bangunan tersebut. Jadi bangunan itu ada daya tahannya. Sampai kapan? 20 tahun kek, 30 tahun kek. Maka kalau kita lihat peraturan-peraturan di luar negeri, seperti di Singapura, itu bangunan itu ada masanya. Gedung bertingkat, itu ada umurnya. Berdasarkan kajian konstruksi ketika membangun. Nah, gedung ini misalnya bertahannya selama 30 tahun. Ketika lewat 30 tahun, maka gedung ini harus diruntuhkan. Karena akan berbahaya. Nah, apabila ada masyarakat atau oknum yang mengalihfungsikan lahan, bisa melakukan, ini disangsikan izinnya dari mana, IMB-nya keluarnya seperti apa. Apalagi di dalam suatu wilayah, suatu daerah, provinsi, maupun secara skala nasional, itu namanya ada tata ruang. Tata ruang itu sendiri, itu sudah diatur layoutnya. Daerah industri di mana, daerah masyarakat pemukiman di mana. Sudah jelas itu. Dari tata ruang itu sendiri. Maka dari itu kembali kepada berita yang kita bacakan tadi,
dugaan alih fungsi lahan di Kota Lubuk Linggau bisa dapat diselesaikan dengan baik oleh pemangku kepentingan. Yang berkepentingan di sini adalah pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat. Apabila memang ada dugaan pelanggaran, ya itu mesti ditindak, tidak dibiarkan. Jangan sampai ada polemik. Demikian peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai pengawasan itu harus betul-betul berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah eksekutif dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran alih fungsi lahan. Dan ini berat, rekan-rekan sekalian. Kalau semua kita, semua daerah, provinsi di Indonesia ini bersama-sama melakukan hal-hal yang melanggar aturan, yaitu mengalihfungsikan lahan persawahan, maka semakin tergerus pertanian kita, semakin habis. Dan kita akan semakin tergantung kepada impor beras dari negara lain. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya. Paling tidak kita mengedukasi orang di sekitar kita, teman kita, masyarakat kita tentang alih fungsi lahan yang terjadi di tempat kita. Dan kita harus kembangkan sikap kritis kita terhadap masalah-masalah seperti ini, alih fungsi lahan ini. Pemerintah juga dalam hal ini, kalau di daerah itu namanya DPM PTSP yang mengeluarkan perizinan. Walaupun sekarang ini sudah perizinan bisa online dengan tanda tangan elektronik ya, Kepala DPM PTSP. Itu merupakan tanggung jawab dia. Kalau bisa mengeluarkan izinnya, sementara itu ada undang-undang, PP, Perpres, bahkan Perda yang dikangkang, ini jelas menyalahi mengeluarkan izin ini. Dan patut diduga, pejabat yang mengeluarkan kebijakan tersebut bisa juga terkena indikasi pelanggaran. Baik undang-undang ASN maupun undang-undang pelayanan publik. Bisa diskor kalau memang terbukti bersalah. Maka hati-hati juga kepada para pejabat yang pengambil kebijakan, terutama perizinan, betul-betul harus sesuai koridornya, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, menimbulkan polemik di masyarakat dan ketertiban keamanan masyarakat kita. Demikian saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian. Sama-sama kita belajar memahami dalam kehidupan kita tentang aturan-aturan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.